Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang tentang kasus pembunuhan yang terjadi di Pauman, Indramayu, Jawa Barat sudah beberapa kali persidangan dan menghasilkan suatu keributan atau kericuhan yang terjadi antara penonton ataupun yang mengikuti sidang dengan terdakwa dan juga pengacara dari terdakwa, yaitu dalam hal ini adalah Ririn dan Prio. Pengacaranya yaitu Tony RM sampai diprotes dengan teriakan-teriakan yang seharusnya tidak terjadi dalam persidangan, yang tentunya terdakwa juga dalam hal ini harus mendapatkan pembelaan yang sudah menjadi aturan hukum bahwa terdakwa pun harus mendapatkan pendampingan dari pengacara atau pembela, sehingga nanti keputusan hakim benar-benar mencerminkan dari nilai keadilan. Saudara sekalian, dalam hal ini banyak hal teka-teki ataupun misteri yang terjadi di dalamnya dalam kasus pembunuhan satu keluarga yang terdiri dari 5 anggota keluarga yang sangat sadis pada tanggal 28 Agustus tahun 2025, 1 tahun yang lalu kurang lebih, dan hanya menunggu waktu untuk persidangan yang ditentukan siapakah sebenarnya yang menjadi dalang ataupun pelaku utama dari pembunuhan yang sangat sadis tersebut. Sementara ini ada 2 yang menjadi tersangka terdakwa, yaitu Prio dan Ririn Rifanto. Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian di sini adalah tentang ngototnya keluarga dari korban dan juga pengacara korban terhadap jalannya persidangan, bahwa pembunuhnya cukup sampai 2 itu saja, mentok sampai 2, yaitu Prio dan Ririn. Padahal Rio sendiri mengatakan bahwa Ririn tidak terlibat dalam pembunuhan, sementara Prio sendiri hanya ikut menguburkan jenazah, 5 jenazah tadi, dan bukan pelaku utamanya. Lalu disebutkanlah pelaku-pelaku utamanya yang melakukan eksekusi, yaitu Ahmad Yani, Yoga, Joko, terus Hardi, semuanya melakukan eksekusi, dan Prio hanya ikut terlibat dalam penguburan. Yang perlu dicatat di sini adalah bagaimana misteri-misteri yang terjadi yang perlu digarisbawahi, bahwa contohnya ketika Ririn diajak oleh Joko ke asrama Penanjang, disitulah harus dibuktikan apa yang terjadi di sana antara Joko dengan Ririn, apa saja, dan sudah dibuktikan dalam persidangan bahwa Ririn mengaku dia itu dibawa oleh Joko dengan mengendarai motor di asrama dan dibiarkan atau ditinggal oleh Joko karena Joko ternyata ngobrol ataupun berbicara dengan orang yang ada di mobil Avanza hitam. Itu pengakuan daripada Ririn. Yang perlu diperdalam juga seberapa lama waktu ngobrolnya Joko ketika meninggalkan Ririn sendirian di motor. Joko ini ngobrol dengan orang yang ada di mobil dan berapa orangnya. Itu juga perlu diperdalam. Ada suatu kecurigaan tersendiri dari para netizen berkaitan dengan ngototnya keluarga korban, keluarga Budi, keluarga Haji Saroni, yang hanya mentok sampai dua tersangka yaitu Ririn dan Prio saja. Padahal Prio mengatakan bahwa ada pembunuh utamanya yaitu Ahmad Yani CS, Yoga, Ahmad Yani, Hardi, dan juga Joko seterusnya. Dan sepertinya kalau kita bertanya-tanya, seandainya kalau Ririn tidak diajak oleh Budi ketika Budi lewat naik motor dengan Prio, lewat di kiosnya Budi, ternyata kata Budi nanti malam ada tamu, yaitu Ahmad Yani dan teman-temannya, Ahmad Yani lah gitu. Seandainya pada waktu itu Ririn tidak lewat dengan motor bersama Prio, apakah Ririn tidak akan
sampai menjadi tersangka seperti sekarang, jadi Ririn tidak dilibatkan ataukah bagaimana? Ya. Atau ada skenario kalau seandainya yang dijebak adalah sebenarnya Prio itu sendiri, karena Prio kan ditawari oleh Ahmad Yani ya untuk membawa ataupun menyediakan kapak ya, menyediakan kapak untuk menakut-nakuti korban. Jadi seakan-akan ya Prio nanti yang dianggap sebagai eksekutor pembunuhnya. Kenapa Ahmad Yani tidak menyediakan kapak sendiri atau dari orang lain, tetapi yang diperintahkan adalah Prio. Ya, kenapa Prio yang dipilih? Jadi seakan-akan sudah ada skenario, ada jebakan-jebakan khusus yang nanti akan dituduhkan adalah Prio, ya. Bisa jadi juga nanti Ririn dan satu lagi Evan. Apakah seperti itu yang diharapkan oleh dalang ataupun otak pembunuhan, atau memang dalam hal ini kita harus objektif, apakah hanya mereka berdua, sebagaimana juga dari sebagian netizen atau dari keluarga korban yang meyakini bahwa tidak ada pembunuh lain selain Prio dan Ririn. Jadi mereka tidak terima kalau ada pelaku lainnya yang harus ditangkap, ya, yaitu 4 orang lagi, Ahmad Yani CS. Harusnya sebagai keluarga korban merasa senang kalau seandainya pembunuhnya itu ada yang lain, lalu ditangkaplah, harusnya kan merasa senang, oh berarti ada pembunuh lainnya. Tapi kok kenapa seakan-akan ngotot, ya, tidak perlu ada pembunuh lainnya, tidak perlu ada eksekutor lainnya, cukuplah Prio dengan Ririn saja, 2. Nah ini kan tanda tanya besar, ada kecurigaan di pikiran sebagian netizen, ada apa ini? Nah kalau kita bandingkan dengan kasus Vina, ya, kasus Vina itu sampai sekarang kan pelaku utamanya atau otaknya kan tidak tertangkap. Ya tadinya kan Edi Perong yang dikorbankan Peggy Setiawan. Ternyata setelah ditelusuri ya, oleh pengacara Tony RM dan juga Kang Deddy Mulyadi, akhirnya terbukti bahwa Peggy Setiawan yang berasal dari Sumber, ya, daerah Kepongpongan Sumber, bukan pelakunya, dan akhirnya dibebaskan. Tetapi yang 7 ini, ya, yang 7 yang sudah kadung diponis, ya, diponis dengan ponis yang sangat berat, padahal belum ada bukti-bukti yang secara valid, ya, yang membuktikan bahwa 7 tersangka pembunuh Vina dan kekasihnya, ya, Eki siapa tuh ya, Eki, dan siapa dalangnya, dalang utamanya, ya, otak pelakunya siapa, sampai sekarang belum ketemu. Jadi masih menggantung kasusnya. Apakah kasus Ririn juga diskenario seperti itu? Nanti pelaku utamanya tidak ditemukan. Ya. Kalau di kasus Vina, pelaku utamanya atau otaknya kan fiktif. Edi Perong itu kan asumsinya liar. Siapa Edi Perong? Lalu muncul nama Peggy Setiawan, juga Peggy yang lainnya yang dari Cianjur itu atau dari mana itu. Nah, sekarang ada yang lucunya lagi. Ya, pengacara dari korban mengatakan bahwa Ahmad Yani ini adalah fiktif, hanya karangan dari Ririn dan Prio. Kan lucu, padahal Ahmad Yani ini kan jelas pamannya dari Ririn. Ya, dan kerja sebagai manajer apa tuh? Ya, bagian-bagian konsumen, ya, bagian-bagian mencari debitur, ya, yang menjadi katakanlah karyawan BJB di Sumber. Kan ada orangnya. Dan Ririn juga sudah komunikasi berkali-kali karena menyangkut masalah, karena Ririn juga pernah sama Budi pernah bekerja di bank BJB. Kok dikatakan fiktif padahal orangnya ada, dan mantan istrinya juga ada, yaitu bibinya dari Ririn. Ya, sudah dibuktikan kan, kok dibilangnya fiktif. Akhirnya kata fiktif ini karena sudah ketahuan bohongnya, akhirnya di cancel. Jadi dibikin suatu skenario baru bahwa Ahmad Yani ini menghilang dari tahun 2016, ya. 2016, padahal kata Bank BJB, pihak karyawan Bank BJB, pada tahun 2018, ya, Ahmad Yani mengambil sendiri uang pensiunan, karena uang pensiun ini tidak boleh diwakilkan. Itu yang jadi bahan pertanyaan. Lalu yang menjadi kendala, kenapa dari tahun 2016, ya, setelah dipecat lah, ya, Ahmad Yani dipecat, lalu seakan-akan menghilang. Sosok Ahmad Yani seakan-akan menghilang, tapi dari kesaksian Ririn dan Prio pada Agustus, ya, sebelum kejadian, 28 Agustus,
Prio dan Ririn pernah ketemu dengan Aman Yani, ya, yaitu di Kulcim, ya, kuliner Cimanuk. Ketemu di situ dan Aman Yani-nya mengendarai mobil apa itu, Pajero, mobil Pajero, dan di dalam mobil itu nggak turun ya. Di dalam mobil itu ada perempuan dan seorang anak kecil. Dan di Tengarai itu adalah istri baru daripada Aman Yani. Dan ada juga info ya bahwa Budi dan istrinya, ya, istrinya memberitahukan bahwa nanti akan kedatangan tamu dari Tangerang, Yoga dan teman-temannya. Berarti dengan demikian, kalau menghilangnya Aman Yani ini boleh jadi di luar kota, bukan di Cirebon, ya, mungkin di Tangerang atau di daerah lain. Kalau versi daripada Ririn, ya, Aman Yani waktu itu entah tahun berapa ada di Singapura. Berarti boleh jadi karena setelah bercerai dengan bibinya Ririn, ya, Aman Yani ini tidak berada di Indramayu, tetapi di luar kota, boleh jadi dengan istrinya yang baru di Tangerang atau di luar kota yang lainnya. Tapi keberadaannya di Tengarai masih ada. Ya, masa menghilang tidak diketahui apakah masih hidup atau tidak? Ini kan nggak masuk akal. Kalau misalnya menghilangnya karena sesuatu hal, ya boleh diterima dengan akal sehat. Kan ada laporan polisinya. Tetapi kalau meninggal dunia juga harus ada bukti kematiannya. Masa iya orang seintelek seperti Aman Yani hilang begitu saja seperti ditelan bumi tanpa ada kabar beritanya? Ini juga yang menjadi pertanyaan bagi kita semuanya. Oleh karena itu, sepertinya kasus pembunuhan di Pauman Indramayu yang melibatkan korban keluarga besar dari Haji Saroni atau Bapak Budi dan Ibu S ini serta dua anaknya menjadi teka-teki yang penuh misteri yang boleh jadi akan memakan waktu yang panjang. Karena apa? Puzzle-puzzlenya itu kesana kemari, rentetannya bisa jadi tidak terduga nantinya, ya. Ada peristiwa-peristiwa lain yang ditutup-tutupi, yang nanti kalau sampai terbongkar, dikhawatirkan peristiwa-peristiwa lainnya ini akan terbongkar juga. Makanya menjadi rumit. Jadi seakan-akan pengacara daripada korban, ya, pengacara korban ini, jadi seakan-akan harus ultimatum, pokoknya cukup sampai dua tersangka itu saja, yaitu Prio dan Ririn. Kalau sampai dikembangkan dengan pelaku utama atau pelaku lainnya, kita tidak menuduh apakah itu ikut, ya, terlibat atau tidak, ya, atau memang ikut juga, tadi juga ketahuan Ririn atau Prio juga misalnya juga terlibat, kan lebih jelas, lebih terang benderang. Karena dalam dalih hukum itu kan, ya, bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Bukti-bukti itu harus lebih terang, lebih jelas daripada cahaya, terang benderang, tidak abu-abu. Sekarang kan bukti-buktinya baik dari pihak korban ataupun terdakwa masih abu-abu, masih ada kabut hitam, kurang jelas seperti cahaya. Ya, inilah yang menjadi menariknya, yang nanti setiap persidangan dipenuhi dengan konflik, ya, dipenuhi dengan kepentingan, dipenuhi dengan demo dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan kasus yang terjadi di Indramayu, di Pauman ini tidak seperti kasus Vina yang mengambang sampai sekarang. Karena sosok Aman Yani ini tidak fiktif tapi benar-benar ada. Cuma di mana sekarang itu saja? Ya, di mana keberadaannya sekarang itu? Apakah memang disembunyikan atau memang sudah tidak ada tanpa diketahui rimbanya di mana? Begitulah, ya. Mudah-mudahan cepat selesai. Kita mengharapkan keadilan yang seadil-adilnya di negeri kita tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.